Apa kejadiannya sehingga Bapak LCMA tanpa ada basic teknik 2 periode di DPRD Kampar, toto bisa ngelompat ke DPR RI, Komisi 5 lagi. Dan kadang-kadang pemerintah bikin istilah aneh-aneh aja, Pak. Kemiskinan ekstrim. Kalau menurut saya kemiskinan ekstrim itu tinggal 2 hari mati itu Pak, atau 1 hari mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita sahabat Ikhwanul. Kita akan coba diskusikan hal-hal yang ringan saja, barangkali tapi dari sisi yang berbeda. Alhamdulillah ini luar biasa karena pada hari ini saya mendapat berkah sebenarnya ini. Narasumbernya langsung kita datangkan dari Jakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Sahrul Aidi Ma'azad, LCMA, anggota Komisi 5 DPR RI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, saya kalau ketemu Pak Ustadz yang satu ini memang dingin, sejuk, ada rasa membawa rasa gimana gitu Pak. Bukan karena apa-apa enggak, tapi memang demikian adanya gitu. Dan beliau ini adalah Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Indonesia dengan Palestina. Makanya kadang-kadang pas saya telepon atau saya ada perlu sama Pak Ustadz dahulunya lagi di Palestina katanya. Atau kalau yang mengikuti medsos beliau pasti tahu kegiatan beliau ini bagaimana. Bagaimana di komisi atau di paripurna DPR RI, begitu Pak Ustadz masuk di Komisi 5 DPR RI, yang menjadi pertanyaan kami waktu itu sebenarnya, masa LCMA sih masuk Komisi 5 gitu Pak? Melihat mitra kerja Komisi 5 yang luar biasa Pak, pekerjaan kami juga luar biasa. Nah, yang kita bayangkan waktu itu, ini kita bakal kerja berat ini. Kalau orang yang bukan teknik yang duduk di situ dan kita harus bekerja sama setiap hari, ini gimana ke depannya? Ternyata sahabat Ikhwanul, yang kami alami itu hanya 1 bulan. Beliau diam, mungkin ngerekam, tapi kita tanya deh, kira-kira ini kenapa nih Pak Ustadz? Apa kejadiannya sehingga Bapak LCMA tanpa ada basic teknik 2 periode di DPRD Kampar, toto bisa ngelompat ke DPR RI, Komisi 5 lagi Pak. Nah ini bagi orang sesuatu yang jadi pertanyaan tapi segan mau bertanya ke Bapak. Nah ini kalau saya sekarang udah bisa nanya, ini kira-kira apa nih Pak, kuncinya di mana atau kiatnya atau berkah apa yang Bapak dapatkan, entah dapat Lailatul Qadar atau bagaimana? Ini silakan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu dengan sahabat di podcast Sahabat Ikhwanul. Pak Ikhwanul ini teman saya, mitra di Komisi 5 di Kepala Balai BPP Riau, sebagaimana yang kita ketahui. Dulu dulu ya. Sedang sekali bertemu dengan beliau karena punya gagasan, punya pola kerja yang sangat luar biasa. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya di podcast Sahabat Ikhwanul, dan selamat tentunya Pak bisa membuat podcast ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan pada kita semua. Amin. Apalagi beliau ini seorang teknokrat dan juga ASN ya. Dan banyak pengalaman dan banyak juga hobi-hobi beliau ini. Saya lihat burung, bonsai ini Pak. Belum lagi bisnis kafenya, ahli kopi juga beliau. Sekarang ternyata tidak pernah berhenti untuk berkontribusi bagi kita semua melalui podcast, banyak ilmu-ilmu yang ingin diberikan. Menjawab pertanyaan Pak Ikhwanul tadi, memang pertama untuk duduk di DPR sendiri saya sebetulnya kaget Pak. Karena awalnya itu saya diposting untuk caleg DPRD Provinsi. Tapi qadarullah ya,
saya selalu hanya minta yang terbaik saja gitu. Banyak yang underestimate waktu itu memang. Masa dari kabupaten, masa bisa duduk di DPR RI. Bang Syahrul ini punya duit berapa miliar gitu. Ya, memang. Tapi alhamdulillah lah dengan izin Allah kita dapat suara terbanyak di dapil waktu itu. Dan itu memang dukungan UAS juga luar biasa waktu itu. Momentumnya pas. Dan ketika terpilih Pak Gubernur, saya dengar waktu itu berharap sekali ada anggota dewan dari Riau ini duduk di Komisi 5 karena selama ini jarang gitu. Kalaupun ada hanya sebentar. Karena kita tahu Komisi 5 itu adalah komisi yang membidangi infrastruktur. PUPR dengan berbagai macam. Jadi ada PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG dan Basarnas. Oke Pak. Tapi yang luar biasa tuh PUPR-nya. PUPR-nya itu kan seluruh dirjen itu ada perwakilannya di sini loh untuk balai kan. Tapi saya potong sebentar Ustaz. Jadi terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, saya selama ini dulu waktu masih dinas, saya kan di Satker kemudian kepala balai. Kami juga selalu menyampaikan begitu. Saya mengistilahkan begini Pak, setiap ada rapat komisi 5 dengan PUPR atau ada paripurna, kami kan selalu diundang Pak. Kami hadir. Begitu 2020 ke atas ada COVID, kami Zoom. Itu kalau saya Riau ini Pak, saya boleh keluar main Pak. Dimulai acara saya ngerokok keluar main karena Riau itu nggak pernah disebut. Nah semenjak Pak Syahrul ada, sebenarnya dalam tanda kutip saya terpaksa begini di dalam Pak, berhentilah merokok 2 jam karena dikawal terus oleh Bu Dirjen, oleh Pak Direktur. Riau jangan kemana-mana, nanti ini marah lagi, dengar itu. Nah itu dia. Jadi salah satu dengan hadirnya Pak Syahrul di Komisi 5, kami kepala balai waktu itu nggak bisa kemana-mana, pasti nungguin terus. Silakan Pak, lanjut Pak. Jadi pas menjelang pelantikan kan ditunjuk yang menentukan kita di mana itu kan partai partai nanti melalui fraksi. Nah pas pembagian diumumkan waktu itu di kantor partai, bayangan saya tidak akan di Komisi 5 karena Komisi 5 itu biasanya yang senior, yang orang DPP lah gitu ya. Bahasanya orang dekat DPP begitu. Padahal saya masih pengurus kabupaten karena anggota dewan kabupaten kan. Kita paling junior, baik umur ataupun pengalaman begitu. Pas diumumkan saya Komisi 5. Kaget saya kan. Bayangan saya kan Komisi 2, Komisi 4. Terus saya tanya, kenapa nih kok saya ditaruh Komisi 5? Apalagi kan latar belakang pendidikan agama begitu. Katanya kami melihat tentang kebutuhan Riau. Ternyata DPP PKS itu menangkap kebutuhan Riau dan menangkap bahwasanya memang kalau kita bilang tidak ada keadilan di bidang infrastruktur untuk Riau itu. Begitu banyak devisa yang diberikan oleh Riau ke negara ini, tetapi feedbacknya untuk pembangunan itu sangat minim sekali. Nah ternyata salah satu kuncinya agar bisa pembangunan ke Riau itu banyak memang harus ada dorongan dari parlemen. Dan parlemen itu adalah di Komisi 5 karena mitra kerja Kementerian PUPR itu adalah Komisi 5. Dan kita tahu bahwasannya memang di DPR RI itu kan memang setiap kementerian itu hanya ada satu komisi dan komisi lain tidak bisa ikut nimbrung, ikut intervensi untuk masuk mengambil program-program di kementerian. Oke, jadi memang saya masih ingat benar Pak Syahrul gebrakan pertama barangkali waktu itu ya. Begitu tampil di paripurna atau rapat komisi, Riau itu penyumbang devisa terbesar. Kalau kami stop minyak kami ke sini, apa yang bisa dapat? Itu saya masih ingat sekali itu Pak Syahrul. Dan itu langsung booming luar biasa. Bahkan waktu itu saya di WA langsung, Riau dengar tuh
itu Riau baru keluar itu tajinya gitu ya kan. Nah sekarang kembali yang tadi Pak, dengan begitu banyaknya bidang tugas yang terkait dengan Komisi 5, tapi karena nggak mungkin kita bahas satu-satu Pak, karena ada desa pembangunan desa, kemudian ada, padahal Bapak di DPP PKS sekarang Ketua Bidang Pembangunan Desa. Nah ini pasti tantangannya luar biasa ini Pak ya, punya tanggung jawab moral yang lebih. Kalau di Komisi 5 DPR RI pasti untuk Riau, tapi di DPP PKS pastinya Indonesia mikirnya gitu ya. Tapi dan kami coba persempit karena kita juga tidak punya waktu banyak. Kalau Bapak sepakat mungkin kita bahas masalah KPU-an Pak. Ya. Kemudian masalah KPU-an kalau kita rinci tugas Pak Sahrul ini memang makanya luar biasa Pak. Malah banyak orang bilang nggak mungkin LCMA itu. Saya juga bilang gitu Pak. Saya cerita-cerita dengan kepala balai yang lain, 2 bulan aja kami hitung waktu itu dalam jangka 2 bulan itu Pak Sahrul sebenarnya insinyur juga itu udah sangat menguasai. Karena ketika kita rapat, ketika kita paparan pertanyaan Bapak sudah menjurus kepada hal-hal yang teknik. Jadi saya pikir ini anugerah buat kita di Riau ini. Kita berharap mudah-mudahan Pak Sahrul selalu sehat, ke depan masih bisa memperjuangkan Riau. Nah sekarang di bidang KPU-an Pak, di sektor KPU-an ada 4 poin utama. Ada transportasi jembatan atau bina marga, ada keciptakaryaan yang selalu kami sebut mengurus orang hidup sampai orang mati Pak. Karena begitu dia lahir pasti dia butuh air, mati meninggal pun masih butuh air untuk dimandikan. Nah ini Pak Sahrul punya ayat selalu yang waktu itu membuat semangat kita selalu naik kalau udah cerita air minum gitu. Begitu juga dengan sungai. Banyak sungai besar yang masuk dalam wilayah APBN atau pusat kewenangannya, terkait juga dengan Pekanbaru sekarang yang banjir terus nih Pak. Nah ini yang selalu disalahkan kadang-kadang kita jadi kambing hitam tapi nggak bisa menjawab. Nah terkait dengan masalah ini sekarang kita tengok Pak, masalah banjir kita ini sejauh mana nih Pak Sahrul nih kira-kira, karena memang yang diharapkan katanya APBN yang lebih harus masuk ke sana. Nah itu pertanyaan saya yang satu Pak, masalah banjir ini kira-kira apa yang pernah Bapak suarakan agar Pekanbaru ini bisa terhindar atau minimal mengurangi banjir, tapi dari sisi kitanya ini Pak, dari sisi kementerian. Silakan Pak Sahrul. Sebagaimana kita ketahui KPU-an ini ada 4 bidang ya, 4 dirjen teknik. Ada bina marga, yaitu bidang jalan jembatan, ada SDA sumber daya air, itu tentang irigasi, tentang penanganan banjir lah diantaranya. Sungai. Kemudian ada pemukiman dan persana wilayah, dan ada juga perumahan. Nah untuk banjir di Pekanbaru ini khususnya kita pernah menyuarakan memang itu di rapat dengan pendapat dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen menyuarakan tentang bagaimana penanganan banjir di Pekanbaru ini menjadi perhatian kita. Sudah ada perencanaan di master plan ya di kota. BWS, di BWS. Di BWS ya, sudah ada perencanaan penanganan banjir yang ininya ke Sungai Siak. Nah, kita berharap itu bisa terlaksana nantinya. Kemudian ada itu baru perencanaan disusun. Kalau 2022. Oh ya, berarti baru disusun kemarin. Perencanaan. Dan itu kalau tidak salah dari Korea ya Pak. Perencanaan dari Korea. Nah, mudah-mudahan setelah perencanaan ini ada pelaksanaan nanti teknis. Memang ada master plan yang sudah dibuat oleh Pekanbaru master plan. Kita berharap ketika membuat master plan itu harus berkoordinasi juga dengan kementerian supaya saling dukung dan jangan. Nah inilah kadang-kadang kelemahan kita, DED yang dibuat, master plan yang dibuat, kemudian blueprint untuk pembangunan infrastruktur ini kadang-kadang tidak berkoordinasi dan melibatkan balai dalam hal akhirnya ini nggak kepake kementerian. Sehingga ketika masuk kementerian sudah salah persepsi. Iya benar. Nah, memang itu kan proyek di daerah tapi tidak ada salahnya kan. Malah harus koordinasi. Sehingga dorongan APBN untuk masuk itu cepat gitu. Ketika masuk ya betul-betul cepat. Saya ada contohkan, ada sebuah daerah membangun jembatan.
bangun jembatan dibuat dia sudah terbangun abutmentnya. Setelah itu dia minta rangka jembatannya, rangka bajanya ke pusat. Ternyata ada cun gitu. Apa yang tersedia rangka bajanya speknya beda kali itu Pak ya. Dengan perencanaan abutmentnya itu. Abutment yang di lapangan. Sudah dibangun abutmentnya. Berarti kan tidak ada koordinasi di awal. Iya. Jadi banyak kadang-kadang daerah pingin ada intervensi pusat, tapi tidak dibawa dari awal. Tidak dibawa dari awal. Kebayang, apa yang ini kan perlu penyamaan persepsi bagaimana menangani banjir. Ayo samakan persepsi dulu. Ya, termasuk provinsi sebenarnya Pak ya. Karena kewenangannya juga ada di situ kan. Ya, jadi sehingga ini kan terus terang ini kan memang kebutuhan kita, kebutuhan daerah sebetulnya. Kebutuhan yang punya wilayah gitu. Ya kalau main ego-ego ya kata orang kementerian kan yang kebanjiran lu gitu. Kebanjiran kamu gitu. Nah, harusnya libatkan. Kalau ingin dapatkan dari pusat ya libatkan pusat. Oke. Saya sering juga pernah mendengar Bapak suarakan waktu paripurna kalau nggak salah DPR, tapi memang bukan wilayah tugas saya waktu itu, sehingga waktu itu nggak jadi pikiran. Tapi akhir-akhir ini jadi kepikiran Pak. Karena yang waktu itu masalah Pulau Rangsang, Pak, abrasi daerah Pulau Rangsang. Kalau nggak salah Bapak pernah ngomong itu memperjuangkan itu juga. Karena memang sekarang, kenapa saya garis bawahi itu, kita pernah waktu itu di BPPW membangun sekolah di daerah Pulau Rangsang. Ketika pertama ke sana ini masih ada pohon kelapa Pak. Tapi ketika 2 bulan sesudah itu kami ke sana lagi, ini pohon kelapanya udah hilang. Ternyata abrasinya luar biasa. Nah itu sebenarnya gimana itu Pak? Dan kira-kira langkah apa atau apa nih yang udah Bapak karena kalau dipikir Pulau Rangsang mau diturap atau mau ditebing, wah luar biasa Pak kan, pasti biayanya sangat-sangat besar sekali. Gini ya, yang namanya abrasi ini memang fenomena alam nggak bisa kita hindari. Di Riau khususnya. Tapi kita jangan heran Pak. Saya kemarin saya sampaikan di rapat komisi ada pembangunan penahan tebing dan penanganan banjir di Bekasi. Itu nilainya 500 miliar. 500 miliar. Jadi kalau kita masuk hanya puluhan miliar, kecil sesungguhnya. Iya. Apalagi pulau-pulau kita ini yang punya potensi kelapa. Dan Riau ini kan termasuk pusat produksi kelapa dunia gitu. Indonesia dan dunia. Itu kayak dari Inhu ke Inhil, sungai itu kan juga udah mulai terban itu Pak. Sungai, lautnya. Alhamdulillah kalau untuk daerah Bengkalis, Meranti, itu penanganannya khusus melalui dana SBSN. Oh gitu, yang SBSN itu. Maka tiap tahun masuk ya. Nah kemarin kita usahakan, saya sampaikan kalau itu alasannya kemarin itu karena dia menjadi pulau terluar. Nah, maka masuk SBSN. Saya sampaikan dan insya Allah masuk perencanaannya 2023. Itu inhil gitu, pulau-pulau di inhil itu. Jangan melihat inhil memang mungkin tidak pulau terluar tidak berbatasan dengan negara lain, tetapi dia sesungguhnya adalah pusat produksi kelapa. Nah perlu dijaga gitu. Nah memang sampai sekarang ya saya tidak tahu secara teknis penanganannya memang satu-satunya melalui penahan ombak tebing itu ya. Apakah melalui turap atau penahan ombak yang teknis lah ya. Tapi intinya ketika saya turun di pulau-pulau ini yang memang produksi kelapa betul ada Pak ini 1 kilo sudah habis di bawah ombak, di bawah arus laut katanya. Yang sayang sekali. Dan ini kita bicara tentang bagaimana menanam kelapa, menghidupkan. Tapi ini malah jadi ini nggak kita pikirkan ini nih Pak ya. Oke. Baik sahabat Ikhwanul, masih banyak sebenarnya yang mau kita gali. Saya sengaja hal-hal yang umum saja. Nanti maksudnya sesudah ini Pak Ustadz, barangkali saya akan mengundang
balai-balai PUPR yang ada, mungkin lebih teknisnya, lebih detailnya nanti kita bicara di sana. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan perjuangan Pak Syahrul Aidi sebagai wakil kita Riau ini, khususnya kalau kita bicara dapil, saya sebenarnya nggak tahu dapil Pak, dapil 1, dapil 2. Tapi selama ini kita pergi Bapak kan seriau Bapak kunjungi semua gitu kan. Waktu itu kita sempat, mungkin masyarakat agak cemburu juga nih Pak. Bapak bangun jalan 2 jalur Pekanbaru Bangkinang katanya. Itu waduh kok Pekanbaru Bangkinang terus mentang-mentang lah orang Kampar. Padahal yang lain juga waktu itu juga Pak Syahrul juga perjuangkan. Nah ini sekarang apa lagi nih Mbak? Masalah tol kita ini sehingga belum bisa nembus ke sana itu di mananya lagi? Atau Riau udah nggak ada masalah kali Pak ya? Pertama permasalahannya ini kan masalah status. Status jalan ini ya, tanah itu kan masuk HPK. Ya. Dan itu kan yang kayak di Rimbo Panjang itu belum selesai juga. Ya. Nah ini yang kita sayangkan, dan itu pernah saya sampaikan di paripurna ya. Jadi begini, hal-hal yang tidak terkait langsung dengan mitra Komisi 5 yaitu PU harus berhubungan dengan kementerian lain yang bukan mitra Komisi 5. Saya sampaikan itu di paripurna, termasuk memang sengketa lahan di Riau gitu, termasuk masalah apa kemarin itu yang ya intinya yang masalah kepala desa ya. Saya sampaikan di paripurna perubahan status ya. Yang kita sayangkan itu sebelum 2018 itu APL. Nah, setelah RT RW kita disahkan itu berubah. Jadi HPK. HPK nggak bisa dianu ya Pak. Padahal APL itu kan, jadi HPK ini bukan status dari awal. Nah, ini mafianya, saya katakan ini mafia status tanah ini. Berganti di tengah jalan ketika jadi tol akan dipatok-patok saja. Dan udah fakta yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat yang punya sertifikat Pak. Punya sertifikat, sudah keluar sertifikat. Status HPK. Jadi sekarang HPK ya. Dan itu banyak waktu itu Pak. Saya juga lihat di medsos banyak yang ngadu ke Pak Syahrul. Masyarakat ada yang punya SKGR, ada yang punya sertifikat, ada yang di rumahnya situ. Di mana status lahannya sebelum 2018 itu APL, sekarang jadi HPK. Ya begitu ada tol ini tol bisa berubah. Baru terbongkar Pak. Baru terbongkar. Nah kita sayangkan ternyata memang lamban dari Kementerian Kehutanan ini untuk merubah status ini. Padahal ini kan program strategis nasional begitu, PSN. Ini yang kita sayangkan juga. Selain memang kalau ketersediaan dana sebetulnya cukup ya. Kita luar biasa ya, perhatian. Jambi saja belum ada tol loh Pak. Jambi belum ada tol. Ini baru kita mau masuk di Riau nih Pak kan? Sudah ada 2 Palembang Jambi sekarang. Baru sekarang perencanaan ini mau 2023 ini. Kita Riau sudah ada tol dan kita merasakan kan ketika tol di Dumai. Itu bagaimana rasa Pak? Bayangkan seandainya tol itu Sumatera ini tersambung dan kita strategis, kita punya Dumai begitu sebagai pelabuhan internasional yang sangat dekat ya, sangat strategis. Dan ada Buton lagi Pak kan? Harusnya Inhil ada Kuala Eno yang tadinya masuk ke kawasan ekonomi khusus gitu. Tapi mungkin dengan pertimbangan lain kita nggak tahu juga yang kalau masih belum daerah berkembang kan, siapapun politisi Pak, bahasanya ya harus memperhatikan. Kami disumpah untuk memperjuangkan orang yang memilih kami. Itu yang pertama dulu. Benar. Itu yang pertama. Maka terus terang ketika dukungan kemarin itu adalah Dapil Riau 2, kemudian ditarik lagi di Dapil Riau itu adalah Kampar, tentu ya jadi perhatian. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak. Oke, baik. Ini sebenarnya saya ingin nanya lagi, saya dengar Bapak ngomong kemarin ada PK apa itu? Kemiskinan ekstrim, PKE ya Pak ya? PKE. Ini kemiskinan ekstrim, ini bendanya apa lagi? Tapi enggak lah, saya nggak pengen bahas itu Pak. Dan saya takut kalau kita bahas kemiskinan ekstrim, ini bakal panjang nih. Saya bakal banyak tanya lagi. Mungkin next, lain waktu kita bahas. Dan kadang-kadang pemerintah bikin istilah aneh-aneh aja Pak. Kemiskinan ekstrim. Kalau menurut saya kemiskinan ekstrim, itu tinggal 2 hari mati itu Pak. Gitu.
Atau satu hari mati, atau mungkin istilahnya yang enggak Kak, Pak Sarul nggak usah komentar itu Pak, itu anu aja itu nanti di lain waktu. Nah ini yang terakhir di sesi pertama ini Pak, yang saya ingin tanya, khususnya di Keciptakaryaan. Dulu andalan kita ada 6 kegiatan yang berbasis masyarakat, yang besar-besar, yang hasilnya manfaatnya Pak Ustadz sudah buktikan sendirilah. Ada Pisau, ada Kotaku, ada Pamsimas, Sanimas, kemudian ada Sandes. Itu yang luar biasa sekali Pak. Daerah-daerah stunting kita pernah bersama-sama turun melihat memang ada ternyata yang stunting, tapi sekarang insya Allah mudah-mudahan sudah baik gitu. Kemudian juga ada pembangunan sekolah POP itu Pak. Ada pembangunan sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sudah ada madrasah. Dan itu kalau kita ke daerah Pak, mereka nengok itu kayak waduh di Pak Sarul sekolah kami jadi sekolah terindah di kabupaten ini, sampai ada yang ngomong gitu tuh Pak kan. Nah sekarang tapi saya yang menjadi catatan khususnya yang Kotaku itu kok bisa tadinya besar karena ISDB, Islamic Development Bank, kemudian berubah lagi karena ketiadaan anggaran, mungkin keterbatasan anggaran, ini masuk ke APBN, lalu informasinya tahun besok dia habis. Saya ingin lah Pak, kami masyarakat, nah kalau sekarang ngomongnya udah masyarakat nih Pak, kalau dulu saya manut aja sama Pak. Kami berharap Pak, apapun itu, apa nggak bisa dipangkas yang besar-besar, yang segala macam itu, yang belum tentu anunya, tapi yang berbasis masyarakat ini luar biasa Pak. Pisau dan Kotaku ini kalau sampai habis, ini saya nggak ada terkait Pak. Sama dengan istilah Bapak tadi, yang make lo gitu. Sama, saya tinggal di Pekanbaru, hidup saya begini. Tapi kalau bisa, janganlah sampai habis. Ataupun kalaupun akan berganti nama, berganti baju dia, janganlah ini sampai lebih mengecil lagi Pak. Karena Pisau itu hanya 250 juta atau 400 juta, tapi masyarakat yang kerja, masyarakat mendapatkan ini kan luar biasa Pak. Dan hasilnya Pak Ustadz sendiri sudah buktikan, jembatan penghubung, jembatan perahu, drainase, jalan setapak, semuanya betul-betul langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini kira-kira ini gimana nih Pak Sarul? Ya, ini luar biasanya yang saya rasakan di Kementerian PUPR, yang di daerah saya tidak temukan itu, yaitu IBM, infrastruktur berbasis masyarakat, di mana masyarakat yang mengusulkan, masyarakat yang mengerjakan, masyarakat yang menerima manfaat, masyarakat yang memelihara. Saya selalu menyampaikan filosofi daripada IBM ini perlu kita tangkap, kata saya. Bahwasanya IBM ini tidak membangun infrastrukturnya saja, tetapi membangun jiwanya, membangun karakternya. Nah ini yang perlu ditangkap, yang saya rasa luar biasa. Saya membawa pendekatannya dan itu tercapai Pak kan? Dan itu ya sangat besar manfaatnya. Tercapai lah kalau kita katakan lebih 60%. Terbangun mental masyarakat kan. Masyarakat kan selama ini kalau ada proyek pemerintah acuh tak acuh. Kemudian ya itu kan proyek pemerintah. Tapi dengan pola IBM ini kan melibatkan masyarakat yang bekerja, mereka yang kerja dapat manfaat upah dari kerja itu. Kemudian proyek itu manfaat ke mereka. Dibayar upahnya, kemudian dilibatkan banyak masyarakat. Yang untung ya masyarakat. Ya tidak ada keuntungan pihak ketiga di situ. Malah kadang-kadang kalau misalnya dulu ada jalan setapak semenisasi, target 800 meter, kadang-kadang ketemu malah 875, 850. Mungkin mereka mampu efisiensi karena dikerjakan, dihitung sendiri kan gitu dulu. Jadi ada program Kotaku kita di Langgini. Langgini yang di kamar ya. Kita pernah Pak Ikhwanul. Tahun kedua kan kita bangun lagi di sana. Oh gitu. Dapat penghargaan. Jadi pernah dikunjungi oleh anggota DPRD provinsi. Kaget dia. Masa dana 700 kan 750 Pak. Masa dana 750 sepanjang ini drainase sebagus ini kualitasnya. Gak masuk akal katanya. Ini 1,5 miliar nih. Makanya Pak. 2 miliar. Nah sayang memang 2023 program ini tidak ada. Memang alot kemarin. Nah itu dia Pak. Kok sampai nggak ada itu gimana sih Pak? Kami mempertahankan program ini. Nggak satu desa satu lokasi berapa Pak? Kan sekitar 4. Kalau awal kan zaman Pak Ikhwanul kan 1M. Siap itu turun menjadi 750. Dananya tidak lagi dari loan tetapi dari APBN. Cuma 2023 tidak ada. Dengan alasannya Pak Menteri lah. Cuma memang pisaunya diperbanyak nih Pak. Ada 20 titik ya. Kalau pisau kan berbasis pedesaan ya Pak kan? Dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Cuma ada diskusi memang penggunaan pisau ini untuk apa saja ya, karena program infrastruktur sosial ekonomi antar wilayah
itu luar biasa juga. Oh ya, saya Itu luar biasa juga hasilnya itu. Nah, bicara kembali ke kotaku Pak, saya ditemui oleh warga tempat kita membangun kotaku. Pak Ustadz katanya, ini tanah ini sudah terendam puluhan tahun ini. Ya. Rumah kami tidak bisa kami sewakan, rumah kos tanah kami tidak bisa kita bangun. harga tanah pun nggak ada waktu itu, nilai jual tanah nggak ada Pak kan. Semenjak program ini ada Masuk. Pak katanya, alhamdulillah rumah kami bisa sewa, kemudian tanah bisa kami bangun katanya. Nah untuk pisau Pak, kita pernah bangun di Nusantara Jaya di Ya, di- ya. itu kita bangun jembatan. Jembatan itu puluhan tahun masyarakat menggunakan jembatan kayu yang tiangnya itu dari batang pinang. Ya, ya, ya. Itu kalau ya bahasa orang sana ini jembatan Siratul Mustaqim gitu. Ya, Banyak yang foto jatuh. existing conditionnya saya ingat betul itu. Banyak yang jatuh, bahkan kepala desanya jatuh, Pernah masuk jatuh. rumah sakit 10 hari Pak. Ya, 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 ya. Dan itu saya tahu di media sosial. Nah, ini menarik Pak. Saya tahu di media sosial, alhamdulillah kan aktif juga media sosial. Iya, iya, iya. Itu sudah heboh orang, ada yang men-tag waktu itu saya men-tag gitu. Iya. Tag Pak Syahrul Edi. Langsung saya hubungi kepala desanya dan kepala desanya kaget. Kepala desanya kaget. Oh, saya bilang saya akan bangun jembatan Pak Kades katanya. Saya kirim apa ya? Saya tidak kenal dengan Pak Ustadz. Iya, iya, Saya iya, tidak iya. memilih dia dulu. Warga sini tidak memilih, tapi kok bisa? Ya kita kan Ya. memang kalau dapat info semampu kita, Ya, kita bangun. itu saya saksi hidupnya itu. Waktu itu kita nggak pernah, Pak Ustadz juga nggak pernah, orang sana saya menang apa enggak, atau PKS menang apa enggak. Waktu itu selagi memang bermasalah bidang tugas kita turun, waktu Ya. itu kan begitu. Nah itu memang berkah lah buat kita semua. Tapi yang lain, IBM yang lain masih ada Pak. Memang kotaku yang tidak ada. Oh, tapi yang Komsimas Animal masih ada kan Pak Masih. ya? Sandes juga masih ada ya. Masih. Nah ingin sebenarnya para sahabat semua ingin sekali kita menggali lagi, karena memang kita boleh tanya apa aja sebenarnya dengan Pak Ustadz Syahrul Edi ini semua terjawab dan semua bisa kita salurkan. Yang pingin saya sampaikan adalah mungkin ada desa-desa, daerah lain, kita punya kementerian, balai-balai di Riau, bisa melalui balai di Riau dimasukkan usulan atau apapun itu, datanya lengkap, atau bisa juga barangkali langsung dengan beliau. Nanti kita bahas di lain waktu mungkin dengan sesi yang lain gitu. Kenapa sampai saat ini PKS itu belum menentukan sikap? Kalau sampai PKS tidak, katanya tidak ke Anies atau tidak menentukan sikap, ini bisa-bisa goyang lagi. Nah ini Bapak kalau bersedia jawab silahkan, tapi kalau tidak kita close. Silakan Pak. Ya, pasti saya jawab. Alhamdulillah.